kita jumpa lagi dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa catatan kelemahan yang dibuat oleh mahasiswa ya pada video sebelumnya ya, mengenai cara menyusun latar belakang penelitian. Nah, pada video ini kita akan fokus kepada sebenarnya harusnya apa yang harus kita tulis dalam latar belakang penelitian. Jadi kalau mengacu pada secara umum latar belakang itu sebetulnya substansinya hanya berisi 4 aspek utama ya. Konteksnya apa, fenomena lapangan yang berkaitan dengan topik itu apa. Jadi fenomena lapangannya pertama fenomena umum dulu seperti tadi persoalan-persoalan apa ya dalam contoh sebelumnya ya, dalam contoh pada video 1 itu ada rumus ada judul penelitian berkaitan dengan penundaan dan judul kedua itu berkaitan dengan stres belajar ya. Nah, kalau stres belajar misalnya fenomena permasalahan belajar itu seperti apa sih selama ini ya, apakah menjadi fenomena umum di masyarakat atau tidak. Lalu fenomena khusus yang terjadi di tempat kita meneliti ya. Lalu berikut itu perlu ada penjelasan mengenai apa sih faktor yang diduga memicu permasalahan tersebut. Kadang-kadang peneliti bisa menambahkan efek ya, akibat-akibat dari fenomena itu. Misalnya untuk menunjukkan bahwa penelitian ini menjadi penting, itu ditunjukkan mengenai konsekuensi yang terjadi jika fenomena yang terjadi fenomena yang ditunjukkan itu tidak segera diatasi. Nah, tapi segera setelah itu kita akan membicarakan mengenai faktor. Ya, apa sih yang kira-kira secara teoritik diduga memicu terjadinya fenomena-fenomena buruk yang ada di lapangan. Ya, tentu kita nanti akan kaitkan juga dengan beberapa bukti-bukti empirik yang kita lihat dari fenomena itu ya. Sehingga nanti kita akan menduga faktor-faktor itu akan seperti apa. Lalu solusi apa yang kita mau buat terkait dengan faktor yang diduga itu, jadi terhadap fenomenanya, terhadap dampaknya, terhadap kemungkinan penyebabnya, kita nanti mau lakukan apa? Kajian kita mau lakukan apa? Apakah akan melakukan solusi tindak lanjut yang diinginkan? Ya, ini bisa macam-macam ya. Ya, kalau fenomena itu kita mau selesaikan dengan satu intervensi khusus, berarti kita mungkin melakukan eksperimen atau melakukan penelitian tindakan. Ya, tapi kalau hanya sekedar ingin mencari tahu apa sih yang terjadi, apakah misalnya betul di lapangan itu fenomena itu karena terjadi faktor X tertentu, X1, X2, X3 yang ada di teori, apakah memang betul itu terjadi karena faktor misalnya stres belajar, apakah betul terjadi faktor A, B, C. Nah, itu berarti mengkonfirmasi teori ya. Ya, tapi bisa juga ditindaklanjuti dengan mengembangkan sesuatu. Ya, jadi apakah peneliti merasa perlu, misalnya di lapangan ternyata faktor ini yang menjadi penyebab utama adalah karena tidak adanya panduan guru dalam menyelesaikan aspek itu, atau ketidaktahuan guru mengenai mengenai cara, ya, sehingga perlu dikembangkan cara tertentu untuk menyelesaikan misalnya. Nah, itulah kerangka umum. Tapi baik, saya mencoba menunjukkan contoh kasus karena dalam analisis pada video sebelumnya ya berkaitan dengan kelemahan-kelemahan, catatan-catatan yang lemah pada pada usulan penelitian yang dibuat oleh mahasiswa dalam menulis latar belakangnya. Saya coba menunjukkan beberapa aspek khusus yang perlu dipikirkan dalam membuat latar belakang penelitian, khususnya di eksperimen. Yang pertama, kita harus menunjukkan konteks ya. Jadi undang-undang, kebijakan, konsep atau konteks tertentu yang dijadikan dasar persoalan. Nanti akan saya kasih contoh. Ini analisis urgensi ya. Kemudian melokalisasi masalah. Nah, ini fenomena permasalahan topik Y di lapangan. Jadi yang kedua itu langsung ke situ. Apa sih yang terjadi? Nah, di lapangan itu 2 bagian besarnya. Ya,
Di awal itu kita menggambarkan fenomena umum dalam masyarakat dan dampaknya jika tidak diatasi. Ya. Kemudian gambaran fenomena khusus di lokasi. Ini hasil survei awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitiannya, misalnya SMA tertentu. Ya. Nah setelah itu ada diagnosis dulu yang harus dilakukan sebelum menentukan strategi. Ya. Yaitu faktor pemicu yang diduga jadi pemicu untuk peak Y. Ya, jadi Y misalnya tadi stres belajar. Tentu sebelum kita menunjukkan apa obatnya, kita perlu melakukan dulu analisis mengenai kira-kira apa sih yang menyebabkan anak banyak stres belajar. Ya. Jadi penjelasan teori maupun penelitian terdahulu mengenai penyebab terjadinya Y, dan kita fokus kepada penyebab yang relevan dengan strategi yang memang kita siapkan. Ya, jangan sampai menyiapkan strategi untuk penyakit yang sebenarnya tidak terjadi, atau penyakitnya A kita memberikan obat B. Ya, itu yang banyak terjadi di lapangan. Jadi kotak ya. Maaf saya ya ini pointer ya. Jadi kotak ini penting ya. Penting diurai, ada 1-2 paragraf mengantarai antara permasalahan dengan pembicaraan mengenai strategi. Ya, ini namanya prognosis ya. Jadi langkah ini harus ada secara ilmiah. Ya. Secara berpikir ilmiah itu harus sebelum masalah, sebelum ada prognosis ada namanya diagnosis. Ya. Kita mendiagnosis dari teori tentu ya, karena kita belum meneliti, acuan-acuan teori minimal. Ya, tapi ada bagusnya juga didukung fakta-fakta yang kita amati di lapangan. Lalu, nah ini kita akan bicara nanti strategi mengatasi ya. Nah, teori bilang apa sih? Ya, jadi pelaksanaan teori ataupun riset terdahulu mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi misalnya problem Y. Nah, problem Y ini misalnya kasusnya stres belajar ya, stres belajar. Ya, nah, teori bilang apa? Ya, yang bisa kita amati, dan ini kaitannya dengan faktor ya. Jadi kalau faktornya misalnya faktor X tertentu ya, kalau misalnya faktor kognitif misalnya ya, kognisi ya maaf ini tulisannya nggak kurang bagus ya, katakanlah kognitif ya. Ya itu berarti nanti strategi yang akan kita pilih ya, yang akan penjelasan teori mengenai strategi kognitif ini, apa-apa saja solusi yang untuk menyelesaikan aspek kognitif. Ya tentu saja di bagian ini akan banyak opsi-opsi. Ya, di antara opsi-opsi itu nanti peneliti akan memilih opsi yang mana. Ya katakanlah pendekatan kognitif. Itu pendekatan kognitif bisa macam-macam. Dalam konseling ada RABT, ya, ada CBT, ya ada banyak, ada rekonstruksi kognitif. Nah, penelitian ini akan malah menggunakan penelitian yang mana, tindakan yang mana. Ya, jadi tentu saja pemilihan tindakannya juga diikuti dengan argumentasi. Nah, setelah itu baru kita menspesifikasi fokus penelitian. Biasanya kan ini ada di paragraf-paragraf akhir dari bab latar belakang ya. Jadi di situ menjelaskan intervensi apa sih sebetulnya, termasuk misalnya intervensinya akan dilakukan melalui kelompok misalnya ya. Jadi pada penelitian ini peneliti akan akan menguji cobakan penggunaan misalnya teknik X ini dengan menggunakan setting kelompok pada siswa kelas berapa di mana ya, jadi populasi sasarannya. Ya, ini adalah bagian dari latar belakang. Kita coba buat contoh ya. Ya, ini konteks. Ya, saya memberikan contoh biar bisa dijadikan acuan oleh mahasiswa membuat. Ya. Jadi dari sisi urgensi, konteks ya. Proses pembelajaran hendaknya diselenggarakan secara interaktif. Ini menurut ya, jadi menurut Standar Nasional Pendidikan PP nomor 57 2021 ada standar pembelajaran. Kita ngambil saja yang paling relevan ya.
dengan masalah kita. Jadi saya ingin meneliti mengenai penggunaan penelitian mengenai tadi stres belajar, mengatasi stres belajar dengan teknik kognitif ya. Nanti akan kita lihat di belakang ya. Nah, kemudian selama pandemi pembelajaran siswa dialihkan dari rumah dari sekolah ke rumah, menjadi belajar dari rumah. Pembelajaran dari pertemuan kelas menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan media daring. Kondisi menyebabkan tidak efektifnya proses. Ya, jadi kondisi-kondisi yang dikehendaki dalam PPD sulit terjadi ya dalam ini. Oke, itu adalah konteksnya ya. Lalu kemudian kita kembali melihat konteks pandemi ya, ini konteks pandemi yang dijadikan dasar ya, dan konteks mengenai harusnya proses pembelajaran itu seperti apa. Jadi ada dua konteks. Kemudian, nah ini fenomena di lapangan. Ya. Nah ini hasil bacaan saja, ya hasil survei ya, ini Komisi Perlindungan Anak ya, KPA sebetulnya ini. BDR selama COVID ternyata membuat anak stres. Ini laporan ya, laporan KPI ini. Selama BDR 77% anak mengaku kesulitan dengan tugas yang menumpuk. 70% anak merasa berat mengerjakan tugas. 76% menyatakan tidak senang belajar di rumah. Ini data dari KPI. Nah, kemudian survei awal di SMAX ya, ini contoh saja ya, ini contoh apalagi namanya hipotetik ya. Ada survei awal yang dilakukan, tidak perlu macam-macam kata-katanya. Kita boleh wawancarai guru kalau relevan dengan guru. Kita wawancara guru BK kalau data dipikirkan ada di guru BK mengenai masalah yang kita teliti. Tapi kalau tidak, kita langsung ke siswa saja. Jadi kita hanya bicara kepada guru kira-kira kelas mana yang banyak seperti ini, baru kita untuk memastikan ada enggak yang mengalami stres. Yang menurut PKPI sih ada ya mengalami stres, tapi kita ingin memastikan bahwa di sekolah S itu ada, dan kemudian ditunjukkan ya dari skala stres belajar yang dilakukan. Nah, siswa mengalami stres belajar itu tinggi itu 30%. Ya, sangat tinggi, 45 tinggi, lalu selebihnya 20 sedang dan 5% rendah. Ini ya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa menunjukkan bahwa di skala S itu terjadi sedemikian banyak siswa mengalami stres belajar ya selama pandemi ya ini. Nah, kalau seperti itu lalu kemudian kita masuk ya tadi ke diagnosis masalah. Ada banyak faktor yang dapat memicu terjadi stres. Dalam penelitian ini faktor penyebab mengacu pada pendekatan kognitif. Kita boleh membuat di sini membuat suatu paragraf ya yang bicara tentang berbagai faktor yang dikemukakan oleh teori oleh banyak ahli ya, misalnya ke faktor, tapi boleh silahkan saja, tapi boleh saja misalnya kalau gejala-gejala kita pada faktor kognitif ya langsung saja. Nah, menurut pendekatan kognitif tentang stres, stres individu itu ditentukan penilaian kognitif individu terhadap bobot beban dari sumber stres ya, dan penilaiannya terhadap kemampuannya menghadapi stres tersebut. Jadi ada penilaian primer, ada penilaian sekunder. Itulah penjelasan teori kognitif mengenai terjadinya stres. Ya, nah kalau kita ingin mengatasi stres berarti kita harus menyelesaikan penilaian ini. Ya, di prognosisnya strategi mengatasi adalah mengacu pendekatan kognitif itu. Maka untuk mengatasi stres belajar, siswa perlu dibantu memperbaiki cara menilainya, penilaian kognitifnya, ya khususnya dalam bagaimana menilai sumber stres. Ya, tugas belajar itu bagaimana sih diperbaiki cara dia melihat hambatan media belajar yang selama ini dianggap tidak bisa diselesaikan, barangkali kita bisa berubah kognisinya di sana, gangguan di rumah dan sebagainya. Dan terutama juga ini menilai kemampuan dirinya menghadapi sumber stres. Jadi kalau siswa, waduh, tidak bisa saya pasti tidak mampu, maka itu perlu diperbaiki. Nah, ini adalah prognosisnya ya. Sehingga pilihan tindakan kita ya bisa menggunakan salah satu teknik di sini adalah rekonstruksi kognitif. Ya. Kenapa dengan rekonstruksi kognitif? Karena dengan rekonstruksi kognitif, individu siswa bisa dibantu mengenali, memperbaiki ya penilaian-penilaian
yang keliru baik sekunder maupun primer. Ya, lalu kemudian merekonstruksi kembali penilaian keliru tersebut untuk selanjutnya melatih mengembangkan penilaian yang lebih positif. Nah, ini paragraf yang perlu ada ya. Dan di sini nanti disampaikan beberapa acuan-acuan teori, acuan-acuan penelitian yang mendasarkan bagaimana teknik ini sebenarnya memang apakah betul-betul teknik rekonstruksi kognitif itu akan bicara tentang merekonstruksi, tentang memperbaiki, dan dikaitkan dengan faktornya juga. Nah, kita melihat bahwa faktor inilah teknik inilah yang cocok ya, rekonstruksi kognitif inilah yang cocok kita pakai ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil paragraf berikutnya itu riset-riset terdahulu yang mendukung bahwa teknik ini cocok untuk stres. Nah, ini misalnya contoh ya, penelitian dari Hairun Nisa di SMA Bandung, di SMA K5 Bandung, Rahmawati di MTS Situbondo, kemudian Lestari ini ya, di SMA Medan, itu semua menunjukkan adanya pengaruh positif dari pemberian teknik rekonstruksi kognitif dalam menurunkan stres belajar. Jadi tidak perlu disebutkan juga satu-satu. Ya, ini kutipan tidak langsung mengambil acuannya, kesimpulannya sama semua, ya maka dideret saja. Artinya yang menyatakan bahwa teknik rekonstruksi kognitif itu bisa menurunkan prestasi belajar itu dapat dilihat didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herudesa, Rahmawati, Lestari, ya di situ. Nah, kemudian di akhir kita bisa spesifikasi ya penelitian itu mengkaji pengaruh teknik rekonstruksi kognitif yang kita bisa tambahkan misalnya yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok ya terhadap stres belajar siswa. Penelitian dilakukan di SMA di siswa kelas 9 SMA X di Kota Makassar. Ya, seperti itu contohnya ya. Seperti itu contohnya, sehingga kita tidak perlu terlalu panjang membuat latar belakang. To the point, tapi semua poin-poin utama ada. Daripada orang bikin latar belakang sampai 10 halaman, tapi poin-poin kuncinya tidak jelas. Kadang-kadang ada poin kunci, tapi keruntutan poin penjelasan mengenai poin 1, poin 2, poin 3, itu tidak cukup jelas. Ya. Maka oleh sebab itu, ketika kita ingin membuat latar belakang penelitian, ya maka kita fokus tadi kepada menunjukkan poin-poin kuncinya, ya poin kunci harus ada, ya kemudian gagasan-gagasan, paragraf-paragraf yang dibutuhkan untuk menunjukkan poin kunci yang penting ada dulu ya, lalu kemudian tentu makin banyak makin baik, tapi bukan banyaknya yang utama, tapi relevansinya, ketepatannya dari argumen-argumen teoretik hasil penelitian itu terhadap aspek-aspek yang mau dijelaskan. Ya, jadi bukan banyaknya penjelasan tapi tidak relevan, tapi ketepatan penjelasan itu berkaitan dengan setiap aspek ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi mulai dari apa tadi 1 ya, ini ya mulai dari sini ya konteks ya, kemudian fenomena, kemudian pemicu. Jadi ini saja diruntutkan ke bawah, jelaskan. Ya, 5 halaman sudah banyak sekali. Bahkan kebanyakan penelitian-penelitian itu 3 halaman saja, tapi memuat aspek-aspek itu semua. Bahkan kalau Anda nanti diminta membuat artikel penelitian, kan itu kan latar belakangnya tidak banyak ya. Kalau Anda terlalu banyak, nanti baru latar belakang udah habis 10 halaman, habis penelitian kita. Ya. Nah, itu yang saya kira yang banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada Anda semua ya, bagaimana seharusnya membuat latar belakang penelitian yang baik. Nah, saya kira seperti itu penjelasan saya. Di video kedua ini bagaimana menyusun latar belakang. Jadi teman-teman sekalian, saya menjelaskan kembali bahwa untuk memahami secara tuntas mengenai bagaimana catatan saya dalam membuat latar belakang, tolong disimak dalam video pertama. Di sana di video pertama itu saya mencoba menganalisis dua latar belakang dari 2 usulan proposal yang dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa catatan saya
Ya, lalu kemudian karena terlalu panjang catatan, maka saya membuat video kedua ini untuk memberikan contoh, ya, apa sih seharusnya isi latar belakang itu, dan ada contoh yang saya berikan dalam mengisi latar belakang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini membantu Anda semua, khususnya anak-anakku sekalian mahasiswa, ya, anak bimbingan saya, yang sering sekali mengalami kesulitan dalam menyusun latar belakang, ya supaya tidak selalu dicoret. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.